Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Bi khair. Insyaallah. Walhamdulillah fi hadhil fursa jamilah naltaqi maratan saniyah wa insyaallah sanadhkur atau sanabhas 'anil tamyiz. Ya. At-tamyiz. Jadi ketika kawan-kawan misalkan diberikan sebuah pernyataan, saya membeli 15, atau semisal teman-teman diberikan pernyataan juga, si Zaid keluar, ya, si Zaid keluar atau menetes gitu kan. Nah, kira-kira yang ada di otak teman-teman itu bisa memahami itu secara langsung atau tidak? Tidak ya. Ketika misalkan diberikan pernyataan seperti saya membeli 15, nah, gitu kan kita butuh sesuatu untuk menjelaskan kata 15 tadi. Nah, kata 15 tadi atau apa namanya yang tadi disebutkan mengenai mengucur, itu dari si Zaid itu mengucur, itu akan dijelaskan kalau dalam bahasa Arab disebut dengan tamyiz, ya. Tamyiz. Jadi tamyiz adalah sebuah isim yang dibaca nasab yang gunanya adalah untuk menjelaskan ketidakpastian suatu pernyataan gitu. Jadi kalimat atau pernyataan yang belum jelas maksudnya apa, kemudian diberikan tamyiz sehingga nantinya bisa jelas. Nah, kalau dalam bahasa di buku-buku nahwu kita akan menemukan suatu definisi begini. At-tamyiz huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru lima in bahama minadzat. Jadi suatu isim yang dibaca nasab yang menjelaskan tentang suatu zat yang belum jelas maknanya gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika misalkan disebutkan istaro itu khamsata asyara burtuqalan. Nah, itu kan kita dapat pemahaman ya. Saya membeli 15 burtuqal. Burtuqal ini posisinya adalah sebagai tamyiz ya. Si burtuqal ini dia harus dibaca nasab. Yang pertama jelas dia harus berupa isim. Yang kedua dia mansub. Kemudian dia al-mufassir liman bahama yang masih masih belum tepat, itu maknanya sebelumnya itu masih belum bisa dipahami. Sehingga ketika dituliskan, misalkan di sini saya tulis ya. Kita ini hapus dulu. Ishtaro itu ishtaro itu khamsata asyara burtuqalan. Ini saya membeli 15. Sebelum ada kata burtuqal, ini kan kita tidak paham secara langsung gitu ya. Kita tidak akan bisa memahami ini dengan baik. Tapi setelah ada kata burtuqal, maka kita bisa memahami itu. Ishtaro itu khamsata asyara burtuqalan. Saya membeli 15 jeruk. Seperti itu ya. Nah, maka ketika ditanyakan burtuqalan ini sebagai apa posisinya? Tamyiz. Harus dibaca apa i'rabnya? Nasab. Alamat nasabnya dengan menggunakan fathah. Nah, fathah apa ini? Fathah dhahira. Kenapa fathah dhahira? Karena dia isim yang tidak tidak ada huruf mu'talnya. Dia sahihul akhir gitu. Isim mufrad sahihul akhir, burtuqalan. Juga sama ketika diucapkan begini. Tasobbaba Zaidun arokon. Nah, tasobbaba Zaidun. Ketika arokonnya ini belum ada, maka kita akan sulit memahaminya. Si Zaid menetes, ya kan? Menetes apanya nih? Bisa yang menetes adalah
air hidung atau air liur kan seperti itu ya. Tapi ketika sudah dijelaskan ada arokon, berarti kita paham bahwa yang menetes adalah keringatnya gitu ya. Maka ketika ditanya arokon ini posisinya sebagai apa? Tamyiz. Nah, tamyiz dia di i'rabi apa? Nasab. Alamat nasabnya dengan fathah dhahirah gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi tamyiz ada dua kalau kita lihat dari contoh ini. Yang pertama adalah disebut dengan tamyiz dzat atau tamyiz yang menjelaskan tentang kemubhaman suatu jumlah, baik dia itu berupa angka bilangan atau dia itu berupa timbangan. Misalkan saya membeli beras ya 1 liter gitu kan. Saya ishtaro itu ritlon atau litron apa gitu kan, ruzan gitu kan, ruz beras, menjelaskan tentang itu. Atau timbangan, mizan seperti itu. Atau umur atau tahun gitu ya, itu sama. Nah, kemudian yang kedua ada namanya tamyiz sifat. Tamyiz sifat ini pada dasarnya dia bukan tamyiz, tetapi dia adalah bentuk baku dari sebuah kalimat. Misalkan dia mubtada khobar atau fi'il fa'il. Nah, itu tadinya kalimat yang utuh, tapi kemudian susunannya dirubah menjadi susunan ke tamyiz. Kayak contohnya ini, tasobbaba zaidun arokon. Ini pada dasarnya tasobbaba ini kan fi'il, zaidun adalah fa'il. Nah, arokon ini tamyiz, gitu kan? Nah, ini asalnya begini. Tasobbaba tasobbaba aroku zaidin. Tasobbaba aroku zaidin. Jadi tasobbaba ini dia mengucur. Apa yang mengucur? Aroku zaidin, keringatnya si Zaid. Berarti arokun ini pada dasarnya dia adalah posisinya sebagai apa? Fa'il. Yang kemudian dirubah menjadi tamyiz ya, seperti itu kurang lebih. Jadi tamyiz di pembahasan kali ini kita bagi menjadi dua. Ada yang namanya tamyiz dzat, ada yang namanya tamyiz sifat. Oke. Untuk prakteknya sekarang saya akan membacakan satu teks ini tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Seperti yang kita tahu, Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan ulama Nusantara yang memiliki peran atau memiliki pengaruh sekaliber ulama dunia seperti itu. Beliau lahirnya di Banten, tapi beliau juga mengajar di Haramain, artinya di Mekah dan Madinah gitu kan, mengajar di Masjidil Haram. Kemudian juga beliau belajar ke Mesir, belajar juga ke Syria seperti itu. Nih, saya bacakan satu teks, nanti di situ saya minta kepada kawan-kawan untuk menyebutkan adakah kalimat yang berupa tamyiz di sana seperti itu ya. Saya akan bacakan teksnya secara keseluruhan dulu. Ini. Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, Muhammad Nawawi ibn Umar ibn Arabi huwa min arba'atin wa thalathina li Rasulillahi hafizan fi silsilati nasabihi fi qaryati Tanaro mauludan bi muqata'ati Banten fi jazirati Jawa Indonesia sanata alfin wa mi'ataini wa thalathina hijriyatan. Wa fi usrati islamiyatin nasya'an abuhu Umar al-Hajj kana khadimu ihdal ma'ahid al-islamiyah wa ummuhu Zubaidah imra'atun solihah wa huwa min dzurriyyati Sultan Hasanuddin Sultan Banten ya. Jadi beliau adalah siapa? Beliau adalah keturunan dari Sultan Hasanuddin Banten. Sultan Hasanuddin Banten ini siapa? Anaknya Sunan Gunung Jati gitu. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani ini masih punya terah Cirebon. Seperti itu ya. Ulama sekaliber dunia yang punya terah Cirebon. Oke. Kira-kira dari teks tadi adakah yang menjadi tamyiz? Saya bacakan lagi ini. Muhammad Nawawi ibn Umar ibn Arabi huwa min arba'atin wa thalathina li Rasulillahi hafizan fi silsilati nasabihi. Adakah di situ? Ada. Yang mana? Coba. Hafizan. Kenapa hafizan? Karena dia menjelaskan susu Rasulullah yang ke-34. Menjelaskan
apa namanya? Ya ke-34 nih apanya gitu kan ya? Nah, itu hafizan. Di-i'rabi dengan apa? Nasab. Ya, i'rabi dengan nasab. Alamat nasabnya dengan Fathah Zohiro. kenapa fathah dhahirah? Karena isim isim mufrad seperti itu. Oke ya. Itu satu. Kira-kira kalau ditanya ini termasuk tamyiz zat atau sifat? Tamyiz zat. Kenapa? Karena menjelaskan tentang bilangan. Bilangan gitu ya, angka. Oke. Selanjutnya fi qaryati tanaro mauludan bi muqata'ati Banten fi jazirati Jawa Indonesia. Adakah di situ yang jadi tamyiz lagi? Ada. Apa? Mauludan. Kenapa mauludan ini jadi tamyiz? Karena dia perubahan dari mubtada menjadi tamyiz. Karena perubahan dari mubtada. Mubtada atau khobar nih? Mubtada. Nah, mubtadanya gimana? Kalimatnya fi qaryati tanaro mauludan bi muqata'ati Banten fi jazirah Jawa. Ya. Jadi ini posisi mauludan dia sebagai apa namanya? Sebagai tamyiz. Dia ketika ditanya tamyiz zat atau sifat? Tamyiz sifat. Karena pergantian dari mubtada atau khobar. Dia pergantian dari khobar yang lebih tepat ya. Iya, pergantian dari khobar. Jadi huwa mauludun fi qaryati tanaro gitu. Huwanya ini kan udah di awal nih. Dia kembali lagi mubtadanya kepada awal. Nah, terus mauludun dia jadi khobar ya. Huwa mauludun fi qaryati tanaro gitu kan. Jadi fi qaryati tanaro mauludan gitu. Jadi yang tadinya mubtada apa yang tadinya khobar kemudian dirubah posisinya menjadi tamyiz. Ya, seperti itu. Jadi paham ya perbedaan antara tamyiz dzat dengan tamyiz sifat. Kalau tamyiz dzat dia menjelaskan apa? Tentang bilangan, tentang timbangan, tentang angka gitu. Pokoknya yang bentuknya meteran, timbangan segala macam itu namanya tamyiz dzat. Tapi kalau yang tadinya misalkan fa'il atau tadinya adalah mubtada, tadinya adalah khobar, tadinya adalah maf'ul bih, ketika dirubah menjadi tamyiz, maka dia disebut dengan tamyiz sifat. Oke. Ya, mungkin seperti itu penjelasan mengenai tamyiz pada kesempatan hari ini. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.